Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal teks wawancara. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu siswa dapat mengenal teks wawancara. Nah, sekarang silahkan simak wawancara berikut ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti, kelas 6 SD. Maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu ingin melakukan wawancara kepada Bapak perihal budidaya tanaman hias. Apakah Bapak berkenan diwawancarai? Oh ya, silahkan dengan senang hati. Tanaman hias apa yang sedang Bapak budidayakan? Sekarang saya sedang membudidayakan tanaman hias bunga anggrek. Di mana Bapak membudidayakan bunga anggrek itu? Saya membudidayakan bunga anggrek di kebun belakang rumah saya. Siapa yang membantu Bapak dalam membudidayakan tanaman anggrek? Saya memiliki 2 orang pegawai yang membantu saya dalam membudidayakan tanaman hias bunga anggrek ini. Mengapa Bapak memilih bunga anggrek untuk dibudidayakan? Karena bunga anggrek memiliki nilai jual yang tinggi dan juga cocok tumbuh di daerah ini. Kapan waktu yang tepat untuk memanen bunga anggrek ini? Waktu yang tepat untuk panen bunga anggrek yaitu ketika bunga anggrek masih kuncup, sehingga dapat bertahan lebih lama jika disimpan di tempat yang cukup air dan suhu ruangan yang baik. Bagaimana cara Bapak memasarkan bunga anggrek ini? Biasanya saya menjual bunga anggrek ini di pasar bunga, dan ada juga yang melalui online via internet. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga usaha Bapak terus berkembang. Amin. Nah, anak-anak, mari mengenal teks wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam kegiatan wawancara, ada narasumber dan juga penanya atau yang disebut pewawancara. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberi informasi atau keterangan. Nah, berikut ini adalah narasumbernya ya, yaitu orang yang diwawancarai yang memberikan sebuah informasi. Selanjutnya, yang kedua ada penanya atau pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara. Nah, inilah pewawancaranya, yaitu orang yang melakukan wawancara ya. Anak-anak, dalam wawancara itu terdapat tema yang beragam. Tema wawancara itu merupakan pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Misalnya, tema tentang pekerjaan, tentang sumber energi, tentang kegemaran, tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Oh iya anak-anak, dalam melakukan kegiatan wawancara, narasumber yang dipilih untuk diwawancarai harus sesuai bidang keahliannya ya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui informasi terkait pendidikan, kita dapat mewawancarai kepala sekolah atau guru. Namun, jika ingin mengetahui informasi tentang bercocok tanam, kita dapat mewawancarai petani sebagai narasumbernya. Berikut ini adalah ciri-ciri wawancara. Yang pertama, ada pewawancara atau penanya dan juga narasumber. Kemudian dilakukan secara tatap muka ya. Lalu dilakukan untuk pengumpulan fakta atau data.
Hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara, yang pertama adalah intonasinya. Intonasi itu adalah tinggi rendah suara ya. Kemudian yang kedua lafalnya, yaitu pengucapan suara atau bunyi. Nah, anak-anak, berikut ini adalah wawancara yang dilakukan Mita dengan seorang petani, yaitu Pak Rudi. Pak Rudi berlaku sebagai narasumber ya, yaitu orang yang akan ditanya dan memberikan informasi. Mita adalah sebagai pewawancara, yaitu yang bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mita berkata, "Selamat pagi, Pak." Nah, di sini Mita sudah mengucapkan kalimat sapaan ya. Kemudian Pak Rudi menjawab, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Nak?" "Perkenalkan, nama saya Mita dari Sekolah Juara. Bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar?" kata Mita. Nah, yang dilakukan Mita ini merupakan pembuka dari wawancara. Pak Rudi lalu berkata, "Tentu saja, dengan senang hati, Nak." Mita berkata, "Maksud dan tujuan saya datang ke sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak tentang merawat tanaman padi." Nah, anak-anak, ini merupakan tema wawancara ya, yaitu menyatakan maksud dan tujuannya. Kemudian Pak Rudi menjawab, "Ya, silahkan, Nak." Selanjutnya, Mita mulai bertanya kepada Pak Rudi, "Apa yang harus dilakukan supaya padi tumbuh subur?" Supaya padi tumbuh subur harus diperhatikan pengairannya. Selain itu juga harus diberi pupuk yang cukup serta disemprot pestisida agar tidak diserang hama. Berapa lama waktu yang diperlukan padi untuk menjadi padi siap panen, Pak? Biasanya padi memerlukan waktu 110 sampai 130 hari. Setelah panen, biasanya apa yang Bapak lakukan? Setelah panen, biasanya Bapak akan menggiling padi menggunakan mesin supaya menjadi beras dan dapat kita makan. Apakah semua hasil panen Bapak simpan untuk dikonsumsi sendiri? Tidak, biasanya hasil panen sebagian Bapak jual di pasar induk dan sebagian lagi Bapak simpan untuk makan sehari-hari. Nah, anak-anak, beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi merupakan isi wawancara, yaitu berisi tentang topik yang akan ditanyakan dan dicari informasinya. Oh, begitu. Baik, Pak. Sekarang saya sudah mengerti mengenai tanaman padi. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai. Nah, ini merupakan penutup ya. Jangan lupa setelah selesai mewawancarai, ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama, Nak. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, jadi anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa susunan atau struktur dalam sebuah wawancara yang pertama harus menggunakan kalimat sapaan terlebih dahulu. Kemudian ada pembukanya, lalu tema wawancara harus kita tentukan terlebih dahulu ya, supaya wawancara yang kita lakukan fokus pada topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, isi wawancara juga harus sesuai dengan topik ya. Sebelumnya, kalian bisa menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumbernya. Selanjutnya, yang terakhir adalah penutup. Biasanya berupa ucapan terima kasih karena sudah diberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penanya atau pewawancara. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.